Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya untuk hari ini, pekan ini, bulan ini, ataupun selama beberapa hari ini gimana kabarnya? Semoga teman-teman yang join khususnya gitu ya, selalu dalam keadaan baik, sehat, kemudian selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di segmen dibacain bersama saya Hyung Praka. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, itu pembukaan sebagai opening di segmen dibacain teman-teman. Kita post dulu. Oke, sehat semua ya. Semoga tak baik apa nih tak baik nih. Gimana nih belum sebelum tak baik ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah join, khususnya yang udah dari awal tadi masuk gitu ya. Mohon maaf kalau seandainya ini mulainya agak telat sedikit gitu ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman yang join ada kesibukan lain tapi menyempatkan hadir untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apapun yang teman-teman korbankan untuk mengikuti segmen ini bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan terbaik. Amin. Aku kira mulai. Ya, ya, kayaknya malam hari ini kalau harus dipercepat deh, kayaknya. Soalnya pembahasannya itu bakal mungkin agak sedikit panjang gitu ya. Dan kebetulan teman-teman untuk malam hari ini saya nggak sendirian gitu ya, sesuai dengan di poster. Di posternya ada temennya gitu ya. Dan saya sudah ngajak teman saya untuk malam hari ini teman-teman. Oh iya, dan temennya udah pernah ikut juga di segmen dibacain sebelumnya gitu ya. Namanya Kak Sandi atau Mas Sandi gitu ya. Nah, ini orangnya udah muncul nih. Tapi kenapa nih? Kenapa tampilannya harus ini ya, anime ya? Oke, kenapa pakai anime ya? Oke, nanti kita tanya ya nanti ya. Tapi sebelum itu teman-teman, nah, oke. Hmm, eh, aku nyapa teman-teman dulu ya Mas Sandi ya. Oke. Teman-teman, untuk segmen dibacain pada malam hari ini, teman-teman, saya nggak sendirian, saya akan ditemenin oleh teman saya, itu Mas Andi. Dan seperti biasa, teman-teman, untuk segmen dibacain, kita nggak terlalu formal, jadi buat teman-teman yang pengen sambil santai gitu ya, sambil santai, sambil minum, sambil ngemil juga boleh. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pegang gitu, karena segmen ini dibuat untuk teman-teman tuh lebih enjoy gitu ya. Jadi nggak terlalu serius gitu. Kemudian juga saya mengingatkan buat teman-teman khususnya yang join gitu ya, kalau seandainya mau nulisin cerita, boleh untuk nulisin ceritanya di link yang udah kami siapin di grup ataupun di bionya Hack Indonesia. Itu masih terbuka ya. Oke, pada malam hari ini teman-teman, aku spoiler sedikit untuk cerita-cerita yang bakal kita bacain. Pada malam hari ini kita bakal ngebacain ada 5 yang udah aku siapin, tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya waktunya masih panjang ataupun mungkin nanti ada waktu lebih gitu ya sehingga kita bisa nambah ceritanya. Nulis sekarang dibaca mindep, mindep kan Hyung? Iya boleh, bisa jadi minggu depan, bisa jadi malam ini karena kita ngelihat waktu kalau malam hari ini ya. Kalau malam hari ini ada spend waktu yang lebih, mungkin cerita yang nulis malam hari ini langsung dibaca gitu ya. Tapi yang udah disiapin ada 5 cerita teman-teman untuk dibacain pada malam hari ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa lebih enjoy ya untuk mengikuti segmen dibacain pada malam hari ini. Ya, saya sapa dulu teman saya dulu ya. Assalamualaikum Mas Andi. Oke. Eh, kalau di aku belum A- muncul suaranya. Ada Coba-coba. suara nggak? Oke, Cek, oke. tes. Oke, udah muncul, udah muncul. Ada suara kresek-kresek nggak bunyi hujan? Enggak ada sih, enggak ada. Nggak Aman, ada. aman. Hujan Aman. deras. Kebetulan kalau di aku enggak ya. Kalau di teman-teman yang lain gimana? Suara Mas Andi masih aman? Coba, coba lagi Mas Andi. Cek, tes. Nah, coba. Kalau teman-teman yang lain Aman lah ya. aman atau gimana? Kalau dari aku, alhamdulillah aman. Aman ya. Adanya suara orang yang terbungkam. Wah, beda, beda, beda ya. Yang termute suara rakyat. Iya, gitu ya. Oke, gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, mati Kenapa, lampu. kenapa? Mati lampu. Sinyal gimana Innalillah. sinyal? Sinyal bentar aku ganti ke Telkomsel bentar ya. Ya, ya. Wah, wah, Oke. wah, wah, wah. Gimana nih, Mas? Udah. Udah prepare dari sore. Malamnya gini ya. Oke, oke, nggak apa. Iya. Coba, coba.
Semoga sinyalnya aman ya. Vote ya Ya, teman-teman. mati lagi. Oke, Mari mungkin kita sinyalnya menjadi putus ya. hantu. Oke, nggak apa-apa. Kabarnya baik Mas Andi ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Semoga sinyalnya Udah, mendukung ya. Semoga ya. iya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ya. Eh, karena kemarin udah pernah ikut di segmen dibacain, jadi mungkin perkenalannya nggak usah lagi ya. Tapi mungkin ada yang mau sampaikan buat teman-teman Hype tuh, Mas Andi ada, boleh? Atau menyapa boleh? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suara aman ya. Aman, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Aku nggak tahu mungkin siapa kalian semua, dan mungkin ada yang beberapa kenal sama aku, dan mungkin lebih banyak enggak. Tapi izinkan aku kenalan dulu ya, mungkin. Ya, boleh, boleh. eh karena kata orang tuh kak, tak kenal maka tak Tak tahu. tuntung, Tentu tak ya. kenal maka tak arum, Ya, oke. katanya ya. Yo, gesit jomblo. Ya, jadi teman-teman, nama aku Sandi, Sandi Pragusti lengkapnya. Umurku rahasia. Nggak ada yang tahu. Nah, ini Cek, ini masalah. tes, masih lancar ya. Masih, masih aman, masih Antum aman. nge tadi di aku. Antum yang nge Ya, aku coba. disclaimer dulu. Ya, disclaimer dulu. Aku bukan ustadz. Aku cuma seorang anak hijrah yang banyak ketinggalan banyak hal dalam dunia perpahalaan ini. Dan cuma seorang teman yang pengen membersamai kalian di perjalanan hijrah kalian. Jadi teman-teman, kalau nanti kalian mendengar apapun yang aku bicarakan di sini, ya anggap aja nasihat dari orang-orang yang juga nggak luput dari kesalahan. Kemudian aku hidup sebagai seorang hamba selama ini yang berusaha menjalankan dan maksimalkan potensinya dari apa yang Allah berikan. Ya, itu dia perkenalan singkat dari aku. Nggak penting Oke. mungkin. Iya. Oh, Iya, siapa Pororo ini? nggak tahu Bororo ini. Oke, itu ya Mas Andi, makasih Mas Andi atas pembukaannya. Itu teman-teman, itu teman aku pada malam hari ini, dan semoga kita doakan teman-teman sinyalnya Mas Andi nggak ini ya, nggak berpengaruh dengan zoomnya ya. Karena kebetulan sinyalnya ataupun di tempat Mas Andi itu ada kendala kayak mati lampu teman-teman, jadi sinyalnya ya semoga kita doakan aman-aman aja ya. Oke, mungkin untuk memulai teman-teman boleh untuk ditulis di kolom komentar teman-teman tuh, bahwa teman-teman tuh udah siap gitu ya. Siap kah, atau siap hiung, atau siap gimana, gas atau gimana? Silakan tulis di kolom komentar terlebih dahulu gitu ya, untuk memulai segmen dibacain pada malam hari ini teman-teman. Oke, cuma satu orang ya. Yang lain gimana nih? Udah siap tuh belum untuk ngebacain cerita kita pada malam hari? Cerita dibacain pada malam hari ini. Cerita kita. Oke, siap, gas. Oke, ya kali kagak siap. Oke, kita langsung masuk ke cerita pertama teman-teman. Jadi Mas Andi, untuk role-nya itu aku akan ngebacain ceritanya. Nanti kamu cukup menyimak gitu ya. Nanti aku coba jelasin sedikit apa dari inti dari ceritanya. Nanti boleh kamu tanggapin gitu ya. Dan nanti aku juga bakal nanggapin juga apa yang kamu sampaikan. Bentar, apa nih di kolom komentar kok agak ribut ya. Pilihnya kuat Mbak ya. Padahal nggak ada. Iya, iya, ya. Oke, langsung share screen aja ya. Ini untuk share screen-nya ke. Oke, udah muncul. Chan muncul. Oke ya. Oke, teman-teman, kita baca dulu cerita pertama pada malam hari ini. Lagi-lagi ceritanya agak panjang, teman-teman. Oke, ini cerita pertama, teman-teman. Nama penulis anonimnya gitu ya. Ini bukan nama asli ya. Kita nggak tahu siapa penulisnya, tapi kita panggil aja namanya Mbak Dita gitu ya. Karena cewek kan Dita kan. Oke, ini ceritanya. Ini ada 2 slide, teman-teman. Jadi teman-teman boleh sambil baca. Dan ini yang aku tandai dengan warna hijau gitu ya. Ini udah aku sesuaiin dengan apa inti yang aku dapatin dari ceritanya. Jadi teman-teman boleh sambil nyimak juga ya. Ini ada 2 slide, teman-teman. Teman-teman boleh sambil baca.
ataupun mau menyimak aja nggak juga boleh gitu. Yang penting teman-teman tuh tahu ya apa yang lagi kita bahas. Oke, ini cerita pertama teman-teman dari Mbak Dita, nama anonimnya. Baju-baju telah diangkat dari jemuran lalu kutumpuk di sudut ruangan. Tumpukan yang sudah berminggu-minggu tidak dilipat. Meski tubuh merasa lelah dan hati enggan melakukannya, tapi tetap harus kulakukan dengan melipatnya satu persatu. Seketika ingatanku melayang pada sosok nenek. Nenek yang dulu selalu melipat baju-baju itu untukku. Cucunya yang mageran ini, dengan segala ketulusan hatinya, dia melipat pakaian itu satu persatu sambil duduk di kursi favoritnya. Berkali-kali kukatakan, biar aku saja, Nek. Tapi nenek tak pernah tenang kalau baju-bajunya belum dilipat. Gimana mau tenang? Bajunya sudah lama menumpuk, tapi belum juga aku eksekusi. Setelah selesai melipat, dia dengan lembut berkata, Dek, ini bajumu udah nenek lipat. Langsung simpan di lemari ya. Takut nanti dikencingin Yepo atau si kucing. Nenek takut pada cuaca buruk, takut suara guntur, takut angin kencang, dan selalu khawatir kalau hujan deras, takutnya bisa terjadi banjir. Karena trauma banjir masa lalu, ketakutan itu menempel kuat padanya. Namun di hari kepergiannya, hujan turun begitu deras. Tempat pemakamannya jauh dan semua stok payung sudah habis. Aku tetap ingin mengantarkan nenek ke tempat peristirahatannya yang terakhir, meski harus basah kuyup. Ternyata begini rasanya berduka, sedihnya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Meski berusaha untuk kuat, tapi apalah aku hanya manusia biasa yang lemah. Biarlah setiap air hujan yang turun hari itu menjadi bentuk keberkahan dan kasih sayang dari Allah, membersihkan dosanya dan menyucikan langkah terakhirnya. Sepulang dari pemakaman, aku mandi, berganti pakaian, lalu masuk ke kamar nenek. Perasaan sedih itu tak terbendung. Aku bahkan tak sadar kalau air hujan sudah masuk ke dalam kamar. Aku tak mempedulikannya. Oke, misalnya pertama. Sepupuku sibuk menggulung tikar dan mengeluarkan air di lantai. Sementara aku hanya duduk diam di tempat tidur nenek, menatap kosong dengan air mata yang terus jatuh. Subhanallah, selama 4 tahun nenek sakit, kamarnya bahkan halaman rumah sekalipun tak pernah kebanjiran seperti hari itu. Seolah-olah itu tanda dan pertolongan dari Allah, pengingat akan besarnya kasih sayangnya di setiap peristiwa. Waktu berlalu tak terasa sudah lebih dari 150 hari kepergian nenek atau nenek pergi. Tapi kenangan tentangnya tetap hidup, tersimpan rapi di hati. Bersama kedua orang tuaku, aku mengunjungi makamnya. Saat tiba di makamnya, dengan suara lirik ucapkan Assalamualaikum ahlil kubur. Lagi-lagi air mata ini jatuh. Tangisku pecah, padahal sebelum berangkat suasana hati masih cerah. Tapi setelah di sana berubah jadi kelabu. Kami menaburi bunga, menyiram air, lalu berdoa bersama. Di sana, segala kenangan tentang nenek kembali hadir seperti kicauan burung di pagi hari. Nenek sosok yang sangat baik. Semasa hidupnya, dia telah banyak berkorban untuk pendidikanku, kebutuhanku, bahkan hal-hal kecil yang tidak pernah aku minta sekalipun. Nenek tak pernah pelit, seolah seluruh uang dan tenaganya tak berarti apa-apa dibanding kebahagiaan anak cucunya. Banyak hal yang ingin sekali kutanyakan padanya. Nek, bagaimana malam pertamanya? Apa yang nenek rasakan di malam-malam itu? Apakah sekarang nenek sudah tak merasakan sakit lagi? Al-Fatihah untukmu, Nek. Semoga Allah menerangi dan melapangkan kuburmu, menghapus dosa-dosamu, dan menjadikannya taman antara taman-taman surganya Allah. Aku merindukanmu, Nek. Sampai bertemu lagi di keabadiannya. Oke, ini teman-teman cerita pertama. Dari cerita pertama ini dengan penulis nama anonimnya Mbak Dita gitu ya. Oke, udah dibaca, ada nyimak semua ya. Kurasa teman-teman udah ya amin paling serius Mbak Dita ya, Al-Fatihah. Nanti kita sama-sama doain dan Al-Fatihah untuk Mbak Dita ya. Oke teman-teman, dari cerita pertama kita lihat seorang Mbak Dita gitu ya yang merindukan neneknya. Di sini dia bercerita di hari kepergian neneknya itu di mana dia mengingat kembali ketika semasa hidup neneknya itu nggak bisa ngelihat kalau seandainya pakaian cucunya gitu ya,
Pokoknya kalau tentang nenek tuh pastinya nenek itu nggak bakal mau ngelihat cucunya itu sedih, susah gitu ya. Bahkan kalau di tempat aku gitu ya, di tempat aku kebanyakan yang lebih dekat itu kepada neneknya daripada orang tuanya. Karena kalau udah berbicara tentang nenek, yang pasti nenek itu kalau udah datengin cucunya itu perhatiannya lebih banget gitu ya. Nah, di cerita ini diceritakan oleh Mbak Dita gitu ya. Dia menceritakan dia menceritakan di ceritanya itu bahwa kenangan bersama nenek itu terkait dengan melipat baju. Kemudian di hari kepergiannya itu, di hari kepergian neneknya itu ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat Mbak Dita itu kayak terkagum-kagum. Contohnya kayak tadi ya. Contohnya kayak di ceritanya tadi ketika hari pemakamannya selama neneknya itu masih hidup di ceritanya itu selama neneknya masih hidup ternyata banjir itu nggak mendatangi kamar bahkan halaman rumahnya Mbak Dita dan neneknya ini. Tapi ketika neneknya sudah meninggal, Allah punya skenario gitu ya, membuat rumahnya Mbak Dita kebanjiran. Bahkan kamarnya nenek tempat neneknya biasa ya, tidur gitu ya, kebanjiran setelah neneknya udah nggak ada. Itu sebuah momen yang ngebuat Mbak Dita kayak kaget, kayak gimana gitu ya, kayak merasa harus bersyukur banget karena selama neneknya hidup ternyata kebaikan yang nenek berikan itu bukan hanya dari segi materi tapi segi keberkahan juga gitu ya. Nah, kalau Mas Sandi ngelihat dari cerita pertama ini, dari kenangan sama nenek gitu ya, kenangan sama nenek ataupun Mas Andi punya cerita tersendiri bersama nenek ataupun apa terkait dengan cerita pertama ini, boleh Mas Andi tanggapin. Cek tes. Nah, Suara aku tadi aman? aman sih. Aman ya, Ya. masih nangkep ya. Ya, Oke, boleh. innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka atas berpulangnya neneknya Sender, Mbak Dita tadi ya. Dari yang aku tangkap, beliau sepertinya orang yang baik dan semoga dikumpulkan bersama orang-orang baik dan di tempat yang baik pula. Amin. Oke, aku kebetulan juga pernah kehilangan nenek satu kali dan nenekku tinggal satu lagi. Dan ada satu mindset tentang kematian yang aku dapat dari guruku yang ketika kedua orang tuanya berpulang ketika COVID, kedua-dua orang tuanya itu meninggal karena COVID dan dia nggak bisa ngerawat karena beliau juga kena COVID pada saat itu, bukan saat penguburannya. Nah, jadi karena ini high ya, aku berusaha sedikit soalnya dikit. Jadi Allah itu pernah berkata dalam Al-Quran kalau berbicara tentang kematian ya di surah Al-Imran itu ayat 185, posisi ayat sebelah atas, kadang di bawah kalau di scroll. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh iya, innalillahi Mbak Nia, turut berduka. Setiap nyawa yang bernyawa pasti akan merasakan mati kan. Nah, dha'iqah itu juga menunjukkan kepada kita teman-teman kalau kematian itu eh, bukanlah akhir karena dha'iqah itu merasakan. Contoh misal Praka bilang aku pernah makan duren. Berarti itu kejadiannya udah lewat kan? Berarti Praka pernah mengalami makan duren kan? Nah, ketika orang pernah merasakan kematian, artinya dia sudah pernah mati. Berarti nanti Allah tuh mau bilang di ayat ini, kondisi kita tuh akan dihidupkan lagi nanti setelah kematian. Jadi penggalan ayat yang pertama ini Allah tuh mau cerita kalau ya kematian itu bukan akhir. Ini juga mencerahkan pikiranku ketika setiap ada ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika ada keluar siapa tadi? Ketika ada keluarga yang kusayang itu meninggal, ini sangat membantu sekali bagi aku. Nah, ayat kedua itu lanjutannya wa innama tuwa fauna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha anin nari wa ukhilal jannati faqad faza. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Nah, ini yang kedua ini karena ini kabar gembira dari Allah untuk orang-orang baik seperti neneknya Mbak Dita itu, ketika amal-amal baik yang dilakukan untuk anak-anaknya, untuk cucunya, itu akan dibalas oleh Allah dengan sempurna. Dan
akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Ini neraka itu akan dijauhkan sejauh-jauhnya dan surga akan didekatkan. Berarti kita tuh masuk surga karena Allah ridho atas yang kita lakukan selama hidup. Yang terakhir, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketika kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, ini Allah ingatin, jangan terlalu sedih, jangan berlarut-larut. Sedih boleh, itu normal, fitrah. Ya, kita tuh cuma memang udah fitrah kita akan meninggal, cuman kita menunggu giliran. Hari ini neneknya Mbak Dita, besok mungkin bisa Praka duluan, aku belakangan gitu. Amin, amin. Ya, karena kadang kita melihat segala sesuatu itu kan secara zahir meninggal nih, itu kan bagi orang kebanyakan itu buruk kan. Iya, mati listrik Mbak Ripa, Rihab, iya. Ya, kadang kita kematian itu buruk bagi kebanyakan orang, tapi bagi Allah ternyata itu baik. Dan ya itu kita bisa melihat, ketika kita bisa melihat segala hal positif dalam yang terjadi di hidup kita bisa jadi lebih mudah bersyukur. Itu sih yang bikin aku ringan ketika ada keluarga yang aku sayang meninggal. Oke, itu ya tanggapan dari Mas Andi ya terkait dengan cerita pertama ini. Ya, Ya, oke. Dari apa yang Mas Andi sampaikan tadi terkait dengan ya, ini Mas Andi lagi berbicara tentang peristiwa meninggalnya neneknya gitu ya, bahwa semua orang juga akan merasakan yang namanya meninggal. Eh, Tadi ada beberapa ayat yang udah Mas Andi sebutkan juga gitu ya. Semoga teman-teman tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Andi. Kalau aku ngelihat cerita pertama ini, aku coba untuk menguatkan Mbak Ditanya gitu ya, karena mungkin Mbak Dita belum bisa terlalu enjoy menjalani hidup tanpa neneknya gitu ya saat ini, karena tadi dia bilang di ceritanya ada 100 sudah melewati 150 hari gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, kita ngelihat cerita ini, mungkin ada teman-teman yang di sini yang neneknya masih ada gitu ya, masih punya kesempatan untuk senantiasa berbuat baik sama neneknya, dekat sama neneknya. Nah, itu teman-teman boleh banget untuk memanfaatkan kesempatan ketika neneknya masih ada gitu ya. Tapi di sini cerita pertama Mbak Dita ngelihatnya gitu ya, ngelihat menuliskan ceritanya gitu ya, bahwa kehilangan nenek itu sangat berat banget, apalagi di mana di ceritanya itu, di sini kita lihat banget di ceritanya itu bahwa Mbak Dita ini deket banget sama neneknya, dan neneknya juga sangat perhatian sama Mbak Dita. Itu yang membuat Mbak Dita sangat kayak terpuruk banget ketika kehilangan neneknya ini gitu ya. Kalau aku juga pengalaman dari aku sendiri, karena aku juga kebetulan nenek dari seberang ibu aku gitu ya. Kan ada nenek dari seberang ayah dan ada seberang ibu gitu ya. Kalau nenek dari seberang ibu aku kebetulan udah meninggal dua-duanya gitu ya. Jadi aku cukup cukup merasakan, dan kebetulan nenek yang udah meninggal ini adalah nenek yang paling dekat sama aku gitu ya. Dan aku cukup merasakan seperti yang apa yang dirasakan Mbak Dita gitu ya. Tapi mungkin gitu ya, mungkin karena waktu itu aku masih kecil banget gitu ya, belum terlalu mengerti tentang yang namanya meninggal dunia itu kenapa gitu ya. Yang aku tahu mereka udah pergi dan udah nggak ada lagi yang nggak bisa menyayangi aku lagi gitu ya waktu itu. Jadi nggak, sedihnya nggak terlalu berlarut-larut, tapi ketika udah dewasa aku ingat kenangan-kenangan aku sama nenek-nenek aku, itu cukup membuat aku ngerasa rindu, ngerasa kayak butuh lagi dengan mereka gitu ya, pengen ketemu lagi. Tapi ya namanya takdir gitu ya, dan itu udah terjadi cukup lama. Tapi ketika aku mengingat kembali kenangan-kenangan sama nenek aku waktu kecil dulu gitu ya, itu cukup mengingatkan aku dan cukup untuk membuat aku kepengen ketemu mereka lagi. Tapi di sini Mbak Dita bilang di ceritanya dia banyak sekali keberkahan yang diberikan neneknya ketika masih hidupnya gitu ya. Baik itu kasih sayang yang dia berikan. Di sini Mbak Dita bilang juga bahwa neneknya itu tidak mempedulikan tentang kepentingannya, lebih mempedulikan tentang anak cucunya gitu ya. Ya, yang pasti kalau berbicara tentang nenek, kalau cucunya minta uang gitu ya, pasti langsung dikasih semua teman-teman. Mungkin teman-teman sini pernah ngalamin gitu ya, minta sama orang tua nggak dikasih, tapi ketika minta sama nenek langsung dikasih. Pernah nggak teman-teman ngalamin gitu? Kalau aku kebetulan pernah ngalamin kayak gitu juga. Kalau aku pernah kayak gini, aku minta sama orang tua aku gitu ya, untuk jajan waktu kecil kan, minta minta untuk jajan, minta uang untuk jajan, nggak dikasih itu sama orang tua aku. Aku melapor sama nenek aku. Niatnya melapor aja, tapi ketika ngelapor sama nenek,
ujung-ujungnya apa? Dikasih langsung uangnya gitu ya. Ini untuk jajan gitu ya. Kadang kan lebih gitu ya. Padahal kita kita mintanya 5.000 dikasihnya 20, 10. Pokoknya nenek itu nggak mikirin lah berapa uang yang bakal dikasih. Pokoknya langsung dikasih aja gitu ya. Nah itu kenang-kenangan kayak gitu, kayak dulu nenek aku tuh baik banget gitu ya. Nah itu yang membuat kita tuh kayak sedih banget kalau seandainya nenek kita tuh meninggal. Dan aku juga nenekku ATM, bukan gitu ya, bukan gitu. Eh, aku cukup merasakan juga seperti apa yang dirasakan Mbak Dita gitu ya, karena aku juga juga pernah mengalami gitu ya rasa sedih ketika kehilangan nenek ini, karena aku juga salah satu orang yang deketnya itu sama nenek juga. Aku ketika ngelihat ada kakek-kakek yang jualan pinggir jalan, yang jualan mainan di pinggir jalan, itu yang aku rasakan dulu, itu yang aku lihat dulu pada kakek aku gitu ya. Dan ketika ngelihat kakek-kakek itu, aku ngebayangin, oh itu pernah aku pernah di posisi itu gitu ya, ngikut kakek-kakek yang jualan di pinggir jalan, ngikutnya gitu ya, dengan mainan tiap hari gitu ya. Dan aku ngelihat-ngelihat yang sama dengan nenek aku, kakek aku, itu sering kali terbayang gitu ya. Dan apalagi Mbak Dita di sini, dia bilang baru 150 hari, dan aku rasa sih ya, mungkin perlu banget untuk menenangkan diri gitu ya. Contohnya tadi Mas Andi udah bilang gitu ya, dari beberapa ayat yang mungkin mengingatkan Mbak Dita untuk senantiasa mengingat bahwa kematian itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi nggak usah terlalu bersedih-sedih, jadi biar Mbak Dita nggak terlalu bersedih sedih lagi, nggak usah berlarut-larut lagi. Cukup ketika mungkin Mbak Dita rindu, mungkin Mbak Dita lagi pengen ketemu, ya datangi kuburnya, bacakan doa, bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin. Pokoknya berikan yang terbaik yang Mbak Dita bisa berikan saat ini gitu ya. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang udah join, kalau ada pandangan lain, ada persepsi lain, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Atau mungkin Mas Andi ada tambahan, ada tanggapan lain? Ada nggak? Nah, iya benar kata Mbak Ari Hapia itu. Nah. Apa Yang tuh? paling penting itu kita berusaha untuk bisa reuni lagi sama nenek kita di surga nanti. Itu sih Iya, finalnya. betul, betul, betul. Berarti kalau pengen reuni ke surga, kitanya harus masuk surga dulu ya. Jangan kitanya di neraka Iya, nggak bisa reuni gitu ya. lebih sedih terpisah di dunia di akhirat daripada di dunia kan. Betul sih, itu yang inti Iya. poinnya itu. Kesedihan di dunia itu nggak seberapa. Kesedihan di akhirat Hmm. yang kesedihan berpisah di akhirat yang lebih menyakitkan gitu ya. Kitanya di mana, nenek kita di mana, itu lebih menyakitkan daripada perpisahan di dunia gitu ya. Yuk kita reuni di surga ya. Amin. Ayo Oke, Mbak Amira, kita tetangga nanti. amin ya. Semoga teman-teman yang join, Mbak Dita juga, neneknya juga, ataupun ya semua orang yang eh, dalam lingkup kebaikan gitu ya. Semoga bisa Ya. senantiasa berbuat kebaikan sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, mungkin kita Amin. sama-sama mendoakan buat neneknya Mbak Dita, semoga neneknya Mbak Dita mendapatkan tempat terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa kulita solihah. Al-Fatihah. Ya. Oh, amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk Al-Fatihahnya untuk neneknya Mbak Dita, dan semoga Mbak Dita lebih tenang gitu ya, dan semoga Mbak Dita juga bisa lebih kuat lagi setelah ini gitu ya. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain, punya contoh cerita lain ataupun apapun, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Nggak terlalu panjang gitu ya pembahasannya gitu ya. Karena dari Mas Andi juga ada menyebutkan gitu ya terkait dengan meninggal tuh gimana gitu. Biar kita nggak terlalu bersedih-sedih. Oke, kita lanjut ke cerita kedua teman-teman. Gimana? Mau lanjut atau ada tanggapan? Aku nunggu pendapat kalian deh. Biar aku tahu kalian tuh nyimak gitu ya. Ya. Oke, mau lanjut atau gimana nih? Skuy lanjut. Ya, dari tadi ini Mbak di happy aja ya. Lanjut, lanjutin Kak. Nah, malah nanya ya, malah nanya, Jangan lanjutin lanjut, Kak. jangan Enggak, lanjut. ini malah nanya, lanjutin nggak? Nggak tahu. Enggak saya. Oke, lanjutin gas gitu ya. Kayaknya ngopi dulu. Boleh ngopi sambil santai gitu ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Aku share screen lagi untuk cerita keduanya. Oke, ini cerita pertama tadi dari Mbak Dita ya.
Oke, udah muncul. Ini. Ini singkat, teman-teman. Ceritanya singkat. Ini bukan cerita kayak pertanyaan gitu ya. Ini dari nama anonimnya Ca ya. Kita panggil namanya Kak Ca atau Mbak Ca ya. Ica. Ya, nggak tahu ini Ica, Caca, Cucu gitu ya, nggak tahu ya. Ica ngapain di situ Ica? Oh, ini Ca ya, kita panggil aja Ca aja. Ini nama ceritanya teman-teman. Kasih tanggapan orang yang menganggap diri aku tuh sebagai cewek, cewek ya, karena dia cewek jadi Mbak aja, Mbak Ca ya. Sebagai cewek bisa apa-apa sendiri. Padahal mah sebenarnya sebenarnya aku juga butuh seseorang di sekitarku sekitarku, tapi aku juga bisa tanpa mereka. Bentar ya. Kasih tanggapan orang yang menganggap diri aku tuh sebagai cewek bisa apa-apa sendiri. Padahal mah sebenarnya aku juga butuh seseorang di sekitarku, tapi aku juga bisa tanpa mereka. Gimana tuh Kak tanggapannya? Dia bisa dia bisa apa ya? Maunya Padahal apa sih? Mbak Ica ini masih membutuhkan orang lain, tapi dia bisa tanpa mereka ya. Jadi pelin-pelan banget gitu ya. Oke, Mbak Ica ini agak pelin-pelan. Gimana tuh ambigu? Jangan Sambil kan kalian, ngantuk kayaknya. aku yang baca ya bingung gitu ya. Tapi kita anggap gini teman-teman. Di sini kita lihat gitu ya Mbak Mbak Ca ini banyak orang di sekelilingnya itu nganggap bahwa Mbak Ca ini tuh orang yang sebagai wanita mandiri gitu ya, Independen. wanita yang bisa 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 semuanya sendiri gitu ya, kayak wanita yang selalu kuat gitu ya. Ya itu tanggapan orang lain di sekitar Mbak Cha, tapi padahal diri Mbak Cha sendiri bilang bahwa dia itu juga butuh orang lain, butuh teman, butuh sahabat, butuh keluarga gitu ya untuk mensupportnya gitu ya. Nah di samping itu ya dia juga eh, ada sisi di mana dia juga bisa untuk sendirian gitu ya, dan sisi sendiriannya itu yang dia ambil dari lingkungannya yang ngelihat bahwa Mbak Cha ini bisanya sendiri terus gitu ya, tapi lingkungannya Mbak Cha ini nggak ngelihat bahwa Mbak Cha itu juga butuh butuh orang lain gitu ya. Nah itu yang kita ambil dari ceritanya. Tanggapan dari aku ataupun Mas Andi. Mas Andi dapat nggak inti ceritanya, inti pertanyaannya lah, tanggapannya Iya dapat. dapat ya. Oke, coba dari persepsi am Insya dulu lah, Allah. kalau persepsi aku nanti beda gitu. Iya, aku mau julid. Ini bener yang ngirim ini, walaupun dia nggak nulis cewek ya, ini udah ketahuan Nah, cewek banget ini. iya kan ada Dia cewek nggak kan. tahu mau Ah, di, cewek cewek mandiri katanya tadi. iya, iya walaupun dia nggak nulis ya, dari tulisan, bentuk tulisan udah, ini cewek ini. Oh, bentuk tulisannya ya. Iya, dia tuh bingung ya. Banyak orang ngelihat dia independen kan bagus itu. Tapi dalam hati terdalam dia juga pengen dibantu. Tapi dia juga bilang, tapi aku juga bisa sendiri sama mereka. Dia tuh bingung. Dia nih yang ngajakin kita bingung. Nah, mungkin dari aku ya. Iya, terlatih sendiri baca ini. Waduh, wanita butuh pemimpin. Tolong pemimpin hadirkan. Kita hadirkan malam ini Pak Bahlil. Enggak. Aku juga Maunya aku gimana? nggak tahu yang mungkin yang ngasih tanggapan ini udah bener ke Mbak Chan-nya. Bagus Mbak Cha, kalau apa-apa bisa mandiri, nanti suami Mbak Cha itu diringankan. Jadi nggak perlu direpotkan lagi dengan hal-hal yang remeh. Jadi kalian bisa sesuatu yang lebih besar nantinya. Keren kok Mbak Cha. Tapi yang perlu Mbak Cha itu butuhkan mungkin ya. Cari tujuan hidup Mbak Cha. Dan nggak bingung. Jadi dengan kita punya tujuan hidup ya, kita bisa memetakan omongan orang itu yang penting sama nggak penting kita bisa lihat. Oh, tanggapan orang nganggap aku ini independent woman, bagus. Itu berarti orang muji baca. Dan ketika ada yang ngatain itu jadi nggak penting karena itu nggak sejalan dengan tujuan yang baca mau tuju. Jadi penting banget tujuan hidup itu. Kita bisa ngelihat orang ini peduli, orang ini nggak peduli dari tujuan hidup kita. Nah, eh, biar nggak bingung kayak gini.
Ini dia bingung, kita bingung, semua orang bingung. Itu sih dari aku. Lucu Jadi ya jamaah tujuan haik. tujuan baca ini untuk membingungkan pendengar membaca. Enggak. Iya, tujuan hidupnya Dari sekarang. dari apa yang baca sampaikan tadi, dia tuh kayak heran kenapa orang-orang di sekitarnya itu ngelihat dia itu sebagai wanita mandiri, padahal dia itu ngerasa bahwa dirinya itu butuh orang lain sebenarnya gitu ya, butuh orang lain. Tapi di samping itu juga mungkin dia ada sisi di mana dia itu bisa bisa apa-apa sendirian. Tapi terlepas dari itu, kita sebagai manusia teman-teman, apalagi baca ini gitu ya, kita semua sebagai manusia yang pastinya butuh orang lain. Nggak mungkin kita itu bisa apa-apa sendirian. Walaupun mungkin ada beberapa kegiatan, ada beberapa momen mungkin itu kita bisa lakukan sendirian, tapi nggak terlepas kita juga butuh orang lain di lain sisi gitu ya. Jadi kalau aku tak ngasih tanggapan buat baca gitu ya, terkait dengan lingkungan kamu yang menganggap bahwa diri kamu itu mandiri gitu ya, bisa apa-apa sendiri gitu ya. Ya, ya benar kata Mas Andi, itu suatu yang bagus sebenarnya gitu ya, bahwa orang lain lihat kamu itu bisa apa-apa sendiri. Tapi kembali lagi karena kamu merasa diri kamu itu butuh orang lain gitu ya, karena mungkin ya nggak selamanya bisa sendiri gitu ya, nggak selama apa-apanya bisa sendiri. Kamu cukup tanggapin dengan senyuman gitu ya, dengan senyuman, kasih sesuatu yang terbaik gitu ya dari apa yang kamu lakukan gitu ya. Jangan sampai omongan-omongan ataupun cibiran-cibiran dari lingkungan sekitar kamu ngebuat kamu itu malah kayak, ah kan orang lain nganggap aku bisa sendirian, jadi aku nggak usah minta bantuan deh. Ujung-ujungnya kamu malah susah sendirian gitu ya, karena kamu nggak mau minta bantuan sama orang lain. Tapi kan di sisi lain kamu kan menyadari bahwa diri kamu itu butuh orang lain. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa butuh bantuan orang lain, nggak apa-apa banget untuk kamu minta bantuan sama orang lain. Walaupun mungkin lingkungan sekitar kamu tuh nganggap kamu itu wanita yang bisa apa-apa sendirian, tapi kalau seandainya kamu lagi butuh bantuan orang lain, ya nggak apa-apa. Jangan fokus kepada omongan orang lain yang menganggap diri kamu tuh bisa mandiri gitu ya, bisa sendirian, bisa apa-apa sendiri. Jangan sampai itu ngebuat kamu itu malu untuk minta tolong sama orang lain gitu ya. Jangan sampai. Jadi menurut aku buat baca gitu ya, untuk lingkungan sekitar kamu menganggap diri kamu itu mandiri, independen ataupun apapun itu, ya itu anggap sebagai apresiasi untuk diri kamu yang sudah melewati segala sesuatu gitu ya. Segala sesuatu dengan sendirian, dengan kuat gitu ya. Anggap itu sebagai apresiasi buat diri kamu, tapi kembali lagi ketika kamu butuh bantuan dan membutuhkan orang lain, jangan pernah malu untuk minta bantuan karena kamu juga sebagai manusia, makhluk sosial gitu ya, butuh bantuan dari orang lain dan lingkungan sekitar gitu ya. Jangan sampai cibiran atau omongan orang lain tadi, lingkungan sekitar kamu ngebuat kamu itu malu untuk minta tolong sama orang lain. Itu tanggapan dari aku, dari Mas Andi juga tadi sudah memberikan tanggapannya gitu ya. Semoga baca bisa uh, menanggapi atau merespon omongan-omongan ataupun kata-kata dari lingkungannya terkait dengan bahwa menganggap dirinya itu sebagai wanita yang mandiri, bisa lebih tenang gitu ya, lebih tenang, lebih enjoy, kemudian nggak malu ketika ingin meminta bantuan sama orang lain, karena kita sebagai makhluk sosial nggak akan lepas dari yang namanya orang lingkungan sekitar gitu ya. Oke, itu teman-teman cerita kedua. Kalau teman-teman punya pandangan lain, karena di sini kan masih ambigu juga gitu ya dari apa yang baca sampaikan ya. Di satu sisi dia bilang dia nggak membutuhkan orang lain, tapi di sisi lain dia ternyata di sisi lainnya itu bisa sendirian juga gitu ya. Tapi aku ngelihatnya bahwa baca ini tuh fokus kepada omongan lingkungan sekitarnya yang menganggap bahwa lingkungan sekitarnya ini menganggap baca ini wanita yang mandiri, wanita yang independen, sehingga baca ini kepikiran gitu ya. Padahal kan aku ini nggak independen banget gitu ya. Aku juga butuh teman, butuh saudara, butuh ini gitu ya. Nah, itu yang ngebuat baca ini kayak bingung, sehingga di sini dia memberikan ceritanya ataupun memberikan pertanyaan ini gitu ya. Semoga baca mendapatkan inti apa yang aku sampaikan ya. Aku nggak tahu ini apa yang aku sampaikan ini uh, kalian mengerti atau enggak. Yang pasti dari cerita yang baca ini itu yang aku tangkap gitu. Kalau seandainya teman-teman punya aku paham maksud baca, cuma aja cara menyampaikan agak sedikit kurang bahasanya ya. Oke itu teman-teman, kalau seandainya teman-teman punya pendapat lain, punya tanggapan lain, karena ini butuh tanggapan juga teman-teman, boleh ditulisin di kolom komentar. Segan kalau minta tolong tuh terkadang kah? Segan ya, ya. Segannya itu kalau seandainya kita terlalu memikirkan pendapat orang lain.
Kalau seandainya kita lagi butuh bantuan, kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus segan? Ya kan minta tolong sama sesama manusia itu nggak apa-apa, teman-teman. Dan kalau seandainya tanggapan orang lain yang kita minta tolongi bantuan itu nggak baik gitu ya, ya sudah kita cari pertolongan kepada orang lain lagi. Jangan fokus ke satu orang gitu ya. Karena nggak semua orang itu menanggapi minta tolongnya kita itu dengan cara yang baik gitu ya. Malu bertanya sesat di jurang, di jalan. Ini kenapa ada pelesetan semua ini ya? Malam ini khusus pelesetan ya. Jalannya berlubang sampai jadi jurang. Main ganti aja ente. Ya, 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 itu ya. Semoga Mbak Chanya bisa mengerti apa yang disampaikan aku sama Mbak Sandi ya. Oke, teman-teman. Gimana? Ada tanggapan terkait dengan cerita kedua? Atau kita mau lanjut lagi nih? Coba. Tulis di kolom komentar. Ataupun kolom chat ya kalau di sini ya. Ya, mereka berkomentar. Oke, lanjut ya. Berapa cerita, Kak, malam ini? Malam ini ada 5 cerita. Ada Nah, 1000. ada 5 cerita yang udah aku siapin, tapi nggak menutup kemungkinan kalau waktunya masih panjang, nanti kita bakal nambah cerita ya. Tapi yang udah aku siapin 5 cerita, dan ini udah cerita kedua teman-teman. Kita mau lanjut cerita ketiga, atau gimana nih? Lanjut Hyung, oke. Tor monitor ketua, lanjut. Ini malah nyanyi ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kita lanjut lagi ke cerita ketiga. Oke, udah muncul ya. Ini cerita ketiga. Ini nih. Ini ya satu slide ya. Ini cerita ketiga teman-teman. Kita bisa sambil baca juga. Sebut saja flagmatik. Flagmatik ya. Flagmatik pokoknya ya. Nama anonimnya flagmatik ya. Ini ceritanya teman-teman. Teman-teman boleh sambil baca juga. Ini yang warna kuning itu inti dari cerita yang aku ambil ya. Kalau seandainya teman-teman ngebacanya itu agak keliru gitu ya. Mohon maaf gitu ya karena ini yang coba biar aku mudah untuk menjelaskan nanti. Oke, ini dari Plekmatik nama anonimnya. Assalamualaikum teman-teman. Aku mau cerita pengalaman paling berkesan di hidupku yang mengingatkanku tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita ini tepat pada saat aku baru 2 bulan menginjakan kaki di Ardul. Ardul Kinana Mesir. Wah, di Mesir ya. Saat itu, aku pergi sendiri dari kos menuju markas tempatku belajar, dikarenakan jadwal belajarku berbeda dengan teman-teman lainnya. Singkat cerita, saat ingin menaiki angkot, aku memberitahu supir di mana aku akan berhenti. Dan supir mengiyakan. Dengan penuh husnuzon, aku percaya akan diberhentikan tepat di tempat tujuanku. Sampai-sampai aku tertidur di perjalanan. Memang agak pelor ya, nempel dikit molor, ya pelor ya. Namun musibah terjadi. Pak supir lupa. Aku memberhentikan mobil di tempat tujuan dan ternyata aku sudah terbawa sejauh 40 menit dari tempat tujuan dan aku tidak tahu sama sekali di mana saat itu aku tersesat. Lalu aku memutuskan untuk turun saat itu juga sebelum dibawa semakin jauh. Aku turun di bawah flyover sembari bertanya rute mobil yang mana harus aku naiki kepada banyak orang yang berlalu lalang. Dan tidak satupun dari mereka yang tahu guys. Setelah bertanya ke sana kemari, aku mulai lelah dan duduk di trotoar sembari menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana dan untuk meminta tolong dengan senior, aku pun malu untuk bilang kalau tersesat. Mungkin sekitar 15 menit menunduk sambil terseduh dan berdoa. Tiba-tiba Allah kasih ide berlian. Bagaimana aku bisa pulang dengan selamat meski uang pas-pasan. Kenapa? Kenapa aku nggak naik taksi aja ya? Taksi pasti tahu ke segala penjuru di sini meskipun ongkosnya mahal. Aku bisa bayar ketika sampai. Langsung saja aku memberhentikan taksi yang lewat dan akhirnya aku sampai dengan selamat. Walaupun baliknya ke Kosi bukan ke Mazhab belajar. Pelajarannya adalah ternyata benar ya, walaupun sudah berusaha keras, terkadang solusi hadir di saat kita berada di titik kepasrahan. So, jangan mudah berputus asa. Allah pasti punya caranya sendiri dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Phlegmatic ya nama namanya ya. Wah, ini Phlegmatic. Kayaknya cewek sih kalau aku lihatnya ya. Oke, ini cerita ketiga ya teman-teman. Cerita ketiga, Phlegmatic nama namanya. Di cerita ini, wah ini sebenarnya ceritanya tuh simple sebenarnya. Ceritanya tuh kayak sederhana gitu ya. Tapi karena dibawakan dengan cerita yang cukup seru gitu ya. Jadi kita bacanya juga terbawa gitu ya. Jadi ceritanya itu Mbak Plematik ini ya Kak atau Kak Plematik ini lagi pengen berangkat ke tempat belajarnya atau mazhabnya ya. Tapi karena itu di Mesir dan dia baru 2 bulan di Mesir, dia naik naik mobil gitu ya, naik taksi gitu dan dia nggak tahu dia hanya menyerahkan tujuan itu sama si sopirnya. Nah, tapi di perjalanan Mbak Plematik ini malah tidur dan sopirnya lupa. Ujung-ujungnya Mbak sopirnya lupa kelewat 40 menit dari jarak tempat dia ke masaknya gitu ya. Jadi karena dia ini udah lewat jauh, Mbak Plematiknya turunnya nggak tahu di mana gitu ya. Karena dia tadi baru 2 bulan di Mesir tadi ya. Kemudian dari situ Mbak Plematik ini bingung. Ini harus gimana gitu ya, harus pulangnya gimana gitu ya. Dia nanya ke sana kemari, nanya orang yang berlalu lalang gitu ya, nggak ada yang tahu terkait dengan tempatnya belajar ataupun mungkin tempat posnya gitu ya. Di situ dia bingung, dia mungkin bersedih, nangis gitu ya. Namanya ini ya orang yang kebingungan gitu ya, duduk menyendiri gitu ya, termenung gitu ya. Kemudian di situ muncul ide, mungkin di sini Mbak Plematiknya bilang ide itu dari Allah ya, dan memang itu kenyataannya gitu ya. Allah memberikan ide buat Mbak Plematik buat dia itu naik taksi dan untuk ongkosnya karena mahal itu langsung di tempat tujuan aja gitu ya. Tapi dari ceritanya itu ternyata pulangnya itu bukan ke mazhab belajar, malah pulang ke kosannya balik gitu ya. Jadi Mbak Plematiknya nggak jadi belajar. Itu ceritanya teman-teman. Dan di situ dari ceritanya ini juga Mbak Plematik memberikan kita pelajaran gitu ya, memberikan kita sedikit nasihat gitu ya, reminder juga untuk kita bahwa dari ceritanya ini Mbak Permati bilang Allah itu senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya di saat titik-titik terakhir gitu ya. Titik-titik ketika kita udah pasrah, ketika kita udah merasa lemah dan di situ Allah memberikan petunjuk. Contohnya di sini Mbak Problematik diberikan ide untuk naik taksi. Padahal sebenarnya itu bisa aja sebenarnya ketika turun langsung aja naik taksi gitu ya. Tapi karena Allah membuat Mbak Problematik itu bingung dulu gitu ya. Bingung, sedih, kemudian baru diberikan Allah ide untuk naik taksi itu tadi gitu ya. Walaupun mungkin tujuannya nggak jadi belajar gitu ya, tapi balik ke kosan lagi gitu ya. Nah, itu ceritanya dari cerita ketiga. Oke, dari cerita ketiga ini Mas Andi ada tanggapan terkait dengan cerita ini karena ini menurut aku ceritanya itu ya sederhana, tapi karena dibawakan dengan suasana yang mungkin enak dibaca gitu ya. Jadi kita tuh bisa terbawa arus juga. Nah, dari ceritanya ini mungkin Mas Andi ada tanggapan boleh atau mungkin ada pernah pengalaman juga. Pernah di posisi di mana Mas Andi kayak udah lemah banget, udah nggak bisa berubah apa-apa, tapi Allah berikan pertolongan di situ gitu ya. Ada nggak cerita yang sama ataupun tanggapan boleh? Cek cek tes. Ada ya? Suaranya ada? Ya, mana? Ada. Oke. Eh, Mbak Plekmat ini Tematik. hampir setipe dengan aku. Kalau aku orang yang lebih ke buta map ya. Ini pelor ini disenangi sama pelaku perdagangan manusia ya, karena nggak lari dia. Nempel dikit tidur. Untung nggak diculik ini orang di Mesir. Tapi ya Allah selalu jagain hambanya kan. Mau sepelor apa, sebuta map apa, dikasih ide. Tapi untung bisa dibayar pas turun ya taksinya. Coba aja pas naik harus segera bayar. Nggak pulang itu. Jalan kaki ya. Ya, iya. Ya, udah keren sih karena mungkin di tempat baru ya. Di Mesir lagi baru berapa hari tadi? Dua Di bulan, 2 bulan. baru 2 bulan, mungkin belum terbiasa dan mungkin saran dari aku jangan sering begadang Mbak Plekmatik. Biar nggak nempel dikit tidur. Takutnya bangun-bangun udah umroh itu. Udah sampai Arab. Kurangnya begadangnya biar pas di angkutan umum nggak tiduran lagi. Karena ya ini dalam penjagaan Allah ya masih bisa pulang. Takutnya ada orang jahat di luar sana. Ya, baca doa sebelum berangkat.
dan baca doa tidur. Itu sih dari aku untuk Iya, kalian iya. yang lagi merantau, yang lagi menuntut ilmu di luar sana. Semangat ya. Oke, oke, oke. Oke, gitu ya. Kalau tidur di atas jam 10 termasuk begadang nggak? Gimana tuh? Termasuk begadang nggak? Ada yang nanya tuh di kolom komentar. Jam 10 apa? 10 pagi. Jam 10 pagi. Malam lah, malam-malam. Ya kan kalau Rasulullah tuh ada standarnya habis isya langsung tidur kalau nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan penting nggak apa-apa, dikerjain dulu. Cuman kalau scrolling HP sampai doom scroll itu malah sayang waktunya. Mending kita tidur atau cek tes. Aman, aman, aman. Entu nge-freeze dia kok aman. Ya Aman, mending kita aman. tidur. Kecuali ada hal-hal penting. Ya apa tadi? Ya mending kita tidur daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan mungkin menjerumus ke maksiat. Malah sleep call dengan yang bukan mahram. Ya itu kurang-kurangi yang tidak bermanfaat. Itu sih yang siapa nanya Oke, tadi? Mbak Nia ya. oke, gitu ya. Apa itu? Oke, itu tanggapan dari Mas Andi terkait Ya, dengan ceritanya plekmatik tadi ya, plekmatik. Ya tadi Mas buat Mbak, aku nebaknya kenapa terjebak iklan aku terakhir. nebaknya cewek dari ceritanya itu kelihatan banget tulisannya gitu ya. Aku nebaknya dari tulisan, kemudian apa ya? Dari cerita itu aku ngerasa ini tuh cewek karena dari tulisannya itu identik dengan kata-kata yang cewek banget gitu ya. Yang aku tahu gitu ya. Dan aku kalau cowok tuh kerasa banget ketikanya tuh beda gitu ya. Kalau ngebaca cerita cetan sama cowok tuh beda juga. Nah, itu aku nebaknya ini Mbak Plenamatik namanya ya. Dari ceritanya ini ya tadi Mbak Plenamatik udah memberikan nasihat juga untuk kita gitu ya, nasihat dan reminder untuk kita gitu ya. Bahwa terkadang Allah tuh memberikan pertolongan di saat kita udah merasa terpuruk, udah merasa nggak bisa bangkit lagi, udah merasa putus asa, tapi disitulah titik balik yang Allah berikan untuk memberikan pertolongan untuk kita. Dan itu bisa juga kita ambil dari apa yang pernah kita alamin juga teman-teman. Mungkin teman-teman pernah berada di posisi yang sama gitu ya. Mungkin berbeda ceritanya sama Mbak Problematik, tapi intinya sama gitu ya, yaitu ketika teman-teman berada di titik di mana teman-teman tuh nggak bisa bangkit lagi, gimana teman-teman tuh ngerasa udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi Allah berikan pertolongan melalui hal yang tidak disangka-sangka gitu ya. Itu sering kali terjadi ketika kita udah merasa putus asa, udah merasa nggak bisa bawa apa-apa lagi, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita putus asa, ketika kita merasa nggak bisa apa-apa lagi, malah kita alihkan itu bukan kepada Allah, itu yang ngebuat kita tambah berputus asa, tambah nggak bisa menemukan tujuannya apa gitu ya, sehingga kita nggak bisa menemukan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kembali lagi teman-teman, kalau seandainya teman-teman berada di posisi yang di mana posisi itu teman-teman merasa teman-teman sudah melakukan sesuatu yang nggak bisa lagi dilakukan gitu ya. Contohnya teman-teman tuh udah melakukan semaksimal mungkin, tapi hasilnya ternyata nggak bisa teman-teman ubah dan hasilnya di luar kendali teman-teman, dan hasilnya itu malah mengecewakan teman-teman. Teman-teman cukup kembalikan semua itu kepada Allah, biarkan Allah memberikan takdir terbaiknya untuk kita teman-teman, dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin dari kegagalan, dari kecewaan yang kita alamin, dari situ Allah sedang membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik lagi, dan dari situ juga kita bisa belajar bahwa setiap yang kita jalani kembalikan semuanya kepada Allah teman-teman. Itu ya dari cerita Mbak Plematik ini. Mungkin ceritanya sederhana, cerita tentang seorang wanita yang tersesat gitu ya, tersesat di negara orang lain, di negara orang lain yang sedang niat untuk belajar tapi ternyata tersesat gitu ya ketika ingin belajar ke tempat belajarnya ya, tapi di situ kita bisa ambil inti ceritanya, dan Mbak Plematik juga memberikan nasihat untuk kita dan untuk mereminder kita gitu ya, bahwa Allah itu senantiasa memberikan pertolongan ketika kita udah merasa terpuruk, udah merasa putus asa, tapi kembali lagi kita kembalikan semua itu kepada Allah, biar Allah yang membantu kita gitu ya. Contohnya Mbak Problematik di sini dibantu dengan memunculkan idenya untuk naik taksi duluan, sehingga ketika sampainya di tempat tujuan bisa dibayar di tempat gitu ya. Dalam hal ini dia dia balik lagi ke kosan gitu ya. Oke, itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inti dari ceritanya.
Kalau aku lebih menggarisbawahi bagian yang di bawah sekali gitu ya, paragraf terakhir, di mana di situ Mbak Plematik mereminder banget gitu ya. Dari ceritanya yang sederhana terkait dengan dirinya yang tersesat, padahal kan mungkin teman-teman pernah ngalamin tersesat di jalan gitu ya. Dan cerita itu nggak, kalau dibawa cerita ya biasa aja gitu ya. Tapi di sini dengan cerita dari Mbak Plematik, di situ ditambah dengan reminder dari dirinya bahwa dia ngerasa kejadian itu mengingatkan dia bahwa Allah itu dekat banget sama dia gitu ya. Nah, itu yang ngebuat kita tuh ngebaca cerita ini tuh mendapat insight baru gitu ya, mendapatkan pelajaran baru. Sering hiung di bawah nyasar sama Google Maps ya. Kayaknya Google Maps-nya cewek juga ya. Tapi aku tahu sebelum aku nyasar Google Maps duluan yang nyasar. Iya, betul, betul. Oke, itu teman-teman cerita ketiga pada malam hari ini dari Plematik ya. Semoga teman-teman kita bisa mendapatkan inti manfaat dari apa yang lagi kita bahas dari tiga cerita yang udah kita lewatin gitu ya. Oke, kita lanjut ke cerita keempat teman-teman. Gimana? Gimana nih? Ada beberapa orang nih. Kayaknya nggak ini ya. Kita mau lanjut atau ada tanggapan lain nih terkait dengan cerita ketiga tadi? Sebelum lanjut ke cerita ketiga, lanjut ketua. Aku sekretaris ya, juga ketua, sekretaris aku. Kata gue mah lanjut, lanjut bae, Hyung. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke cerita keempat, teman-teman. Oke, aku share screen lagi. Ini cerita ketiga tadi, teman-teman. Dari Plematik. Ah, ini. Ini cerita keempat, teman-teman. Mirai Kim. Dan sebenarnya dari Mirai Kim ini, dianya nggak nulis di link yang aku kasih, teman-teman. Dia malah nulis di bagian feedback yang aku berikan. Tapi karena aku lihat ini sebagai cerita, jadi aku masukin ceritanya. Jadi Mbak Mirai Kim dan dia di sini dia bilang mungkin dia nggak bisa join gitu ya di Zoom-nya, dan di sini aku pengen nyampein aja nanti ketika dia ngeliat lihat siaran ulangnya gitu ya, atau rekaman ulangnya bisa nanti disimak gitu ya. Jadi Mbak Mirai Kim ketika mau nulisin cerita boleh nanti di link yang ini ya, yang ada di bio-nya Hack Indonesia ataupun di grup, tapi di bagian poster, bukan di bagian feedback. Karena di feedback itu sebenarnya itu untuk aku menanyakan tanggapan teman-teman terkait dengan tentang dibacain, terkait dengan cara aku menyampaikan gimana. Di situ teman-teman boleh untuk menyampaikan apapun, dan di situ aman-aman aja. Jadi data teman-teman tetap aman gitu ya. Jadi ketika aku kasihkan link feedback, teman-teman boleh isi itu. Dan Mbak Mirai Kim boleh nanti ditulis ceritanya. Kalau yang saat ini mungkin udah dibaca gitu ya. Untuk next cerita gitu ya. Untuk next cerita itu di link di bio-nya Hike ataupun link di grup, tapi yang di bagian poster dibacain ya, karena itu berbeda linknya gitu ya. Oke, ini cerita keempat ya. Ini cerita keempat teman-teman dari segmen dibacain pada malam hari ini. Aku baca lagi ya. Ini dari Mirai Kim teman-teman. Dan kebetulan Mbak Mirai Kim ini udah 2 kali kalau nggak salah ya. Udah pernah dan sering gitu ya nulisin ceritanya di segmen dibacain ini. Dan ini adalah ceritanya teman-teman. Assalamualaikum Hyung dan teman-teman semuanya. Kalian apa kabar? Sama Hyung juga gimana nih kabarnya? Oke. Semoga sehat semua ya. Mirai comeback lagi nih. Tapi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Soalnya lagi UTS. Oke. Sama akhir-akhir ini lumayan capek sama semuanya dan capek konsumsi obat-obatan dari psikiater Mirai. Oh iya Hyung, aku di sini mau nanya, kenapa setelah berhubungan dengan orang yang toksik, kita nggak dapat orang yang benar-benar baik dan kita malah kangenin orang yang hubungan toksik ini. Sama kemarin aku sempat dekat dengan seseorang lagi, tapi jatuhnya malah hubungan kami HTS. Orang tua udah nggak setuju karena mau fokus kuliah dulu. Dan akhirnya aku sadar hubungan kami nggak baik dan aku ngikutin kata orang tua. Dan beberapa harinya dia HTS-ku ngechatin aku terus sampai masih bilang cinta dan sayang. Tapi keesokan paginya udah sama yang baru. Bahkan semalamnya bilang cinta dan sayang dan ngomong kalau aku nggak ada kabar berarti udah tenang aku di sana. Berarti udah tenang aku di sono. Maksudnya di surga gitu Hyung. Aneh bin ajaib kan Hyung tuh orang,
Sekarang aku lagi fokus sembuh dan fokus ke Allah dulu si Hyung. Walaupun setelah itu aku diajak nikah sama seseorang, tapi aku belum siap banget Hyung dan masih trauma Hyung. Oh ya Hyung, kemungkinan kalau pesan ini dibacain, Mirai nggak hadir ya Hyung karena ada kelas online. Oke, nggak apa-apa. Nanti ketika rekamannya di-share ke di grup, mungkin nanti Mbak Mirai boleh lihat rekamannya ini ya, biar tahu tanggapannya seperti apa. Oke, ini dari Mbak Mirai Kim. Mirai Kim dari cerita keempat pada dibacain pada malam hari ini ya. Oke, Mbak Mirai Anyong, apa Nyong? Tolong jangan bahasa lain ya, bahasa Indonesia aja ya. Annyeong Hubungan Hyung. toksik, hubungan toksik jadi Anda kan keinget Hyung. event. Oke, dari ceritanya Mbak Mirai ya, kita ambil sedikit beberapa potongan yang aku dapat dari ceritanya ya. Pertama, di sini Mbak Mirai bilang bahwa dirinya itu saat ini sedang menjalani pengobatan psikiater teman-teman, psikiater ya, kita nggak tahu sakitnya seperti apa. Yang pasti di sini diceritanya ataupun dari apa yang disampaikan oleh Mbak Miraya gitu ya, bahwa dia saat ini sedang menjalani pengobatan dari psikiater gitu ya untuk penyembuhan dirinya, dan dia malah capek dengan obat-obatan yang diberikan oleh psikiaternya gitu ya. Kemudian di cerita bagian paragraf selanjutnya teman-teman, di sini Mbak Mirai bilang bahwa dia sempat berhubungan sama orang yang toksik, berhubungan dengan orang yang toksik, dan ketika dia lepas dari hubungan dengan orang yang toksik tadi, dia malah sulit untuk menemukan orang-orang yang gak toksik teman-teman. Itu yang lagi disampaikan oleh Mbak Mira ya. Kemudian dia malah merindukan ataupun malah keinget terus sama orang yang toksik ini, orang yang sebelumnya punya hubungan sama si Mbak Mirae dan orang itu toksik. Nah, itu ketika Mbak Mirae mencoba hubungan dengan orang yang toksik, tapi malah jadi kayak beban banget gitu ya. Ketika udah putus pun menjadi kepikiran dan selalu keinget sama si seseorang yang toksik ini. Kemudian plot twist-nya lagi, ternyata Mbak Mirae ini di bagian paragraf terakhir, dia itu sempat deket lagi sama orang lain gitu ya. Selain dengan yang hubungan pertama tadi ya, sempat deket dengan sama orang lain. Kemudian Mbak Mira ini, tapi hubungannya itu belum sampai ke pacaran, tapi hanya HTS-an gitu ya. Hubungan tanpa, bukan, hubungan teman saja HTS ya. Hubungan tanpa status. Nah, tapi nggak sampai pacaran gitu ya. Tapi kan karena hubungannya itu deket, HTS itu udah deket loh teman-teman. Walaupun mungkin namanya tuh, nama pacarannya itu belum muncul atau nggak ada gitu ya. Tapi kalau namanya HTS, pasti itu deket banget gitu ya. Udah hampir mendekati pacaran. Tapi di hubungan HTS-nya ini, ketika dia memulai hubungan baru dengan orang yang berbeda gitu ya, bukan yang toksik yang di awal gitu ya, malah orang yang ngajak dia HTS Han ini, HTS-an ini, malah itu yang membuat Mbak Mirai semakin terpuruk dan trauma. Di mana HTS-an Mbak Mirai ini malah punya pacar baru, punya pacar gitu ya, punya pacar di saat dia lagi deket sama Mbak Mirai. Nah, itu ceritanya ya. Kemudian di plot twist lagi teman-teman. Cerita di bagian akhir, Mbak Mirai tiba-tiba ada yang lamar. Ada yang ngelamar, tapi Mbak Mirai merasa dirinya belum siap, sehingga lamarnya belum bisa dia iakan gitu ya di ceritanya. Nah, itu dari beberapa inti dari yang aku tangkap dari cerita Mbak Mirai ya. Kalau Mas Adi gimana? Mau ngambil dari mananya gitu? Atau lagi nggak prepare nih? Coba, coba. Oke, Aman, aman. aman ya? Ada Ya. tanggapan dari cerita keempat ini? Boleh? Eh, yang pertama pacaran ya, karena dia Ya, dapat pasangannya atau toksik. Lalu di akhir dia diajak nikah sama seseorang. Benar kan yang aku tangkap? ya. Di tengah-tengah ada dia setelah putus dari hubungan toksik tadi, ada yang deketin lagi Mas Andi, Mas Andi. Ada yang deketin, tapi belum sampai pacaran, baru HTS-an. Tapi baru HTS-an aja udah di ghosting gitu, udah di ghosting, udah ditinggal, Oh, bukan udah orang yang ditinggal sama gitu ya. ini. Orang yang berbeda, orang yang berbeda. Di bagian Oke, HTS-nya jadi ada orang tiga berbeda. pria ini ya. Nggak tahu ini tiga pria atau satu orang gitu ya. Satu orang menangkap gitu. Oke, Tapi tiga kejadian rumit maksudnya, ya, ada benar tiga Kak kejadian. Mira. Rumit Rumit ya. kisah orang. Iya, ya itulah bahayanya. Kita nggak bisa
milih mau jatuh cinta sama siapa kan. Tiba-tiba rasa itu hadir, ya kita suka. Kita seneng ngeliat dia. Seperti kebanyakan kata orang kan cinta itu fitrah. Tapi bahayanya ketika kita sekalinya terikat dengan seseorang, kita klik sama dia, kita nyaman sama dia, kita ngerasa dia tuh kayak rumah. Dan kalau udah gitu, eee, kita fitrahnya sebagai manusia tuh pengen deket, kangen, dan itu merepotkan teman-teman. Apalagi ketika rasa cinta itu jatuh ke orang yang toksik. Kita malah kangen tapi dia toksik. Karena ketika kita jatuh cinta, di saat kita belum siap untuk nikah ya, apalagi masih sekolah atau masih kuliah, masih ada kegiatan yang perlu diselesaikan, kita tuh jatuhnya jadi serba salah nggak sih, Kak? Dipendam, sesak rasa ini, ditabrak dengan pacaran ya kita dosa, ribet. Dan Jomblo cuma mungkin ribet. sedikit tips dari aku ya, ya ribet, rasa ini ribet teman-teman. Dan teman-teman semuanya, kalau teman-teman seperti sender ini mengharapkan sesuatu yang baik, nggak mau pasangan yang toksik, maka jadilah yang baik itu dulu. Jadi kayak kalau teman-teman berharap pasangan yang baik, maka teman-teman juga harus baik gitu. Eee, kayak nggak adil ketika kita berharap, green flag tuh segini, tapi kita tuh masih red flag segini. Kan, kita tuh jadi, toxic juga ke orang lain, ke orang yang baik nantinya kan. Nah, jadi semua ini tentang kita sih, tentang bagaimana kita mengupayakan menjadi pasangan yang terbaik nantinya. Kalau soal pasangan, ya walau alam, aku masih nyari, Praka masih nyari. Dan kalau kalian ketemu sama jodoh kami, bilangin kami nyariin gitu. Dan teman-teman, kita juga masih belum tahu siapa ke depannya. Dan memang bukan tentang siapa sih, tapi ini tentang kita. Mau nggak kita mengusahakan jadi orang yang baik itu. Dan insya Allah ketika kita sudah baik, Allah datangkan pula orang-orang baik itu. Gitu sih dari aku. Oke, oke itu ya tanggapan dari Mas Andi. Aku pengen nanggapin dari beberapa ini ya, beberapa yang aku ambil dari ceritanya gitu ya. Tapi ini mungkin masih nyambung juga sama Mas Andi tadi. Pertama tadi Mbak Mirai bilang bahwa dia saat ini sedang menjalani ya, sedang menjalani proses pengobatan dari psikiater gitu ya. Aku nggak tahu sakitnya separah apa, tapi aku mendoakan semoga Mbak Mirai senantiasa dimudahkan gitu ya, dimudahkan pengobatannya dan mudah-mudahan Mbak Mirai cepat disembuhkan dari penyakitnya gitu ya. Sehingga Mbak Mirai nggak perlu lagi dengan obat-obatan yang diberikan psikiater, nggak perlu lagi ke psikiaternya karena Mbak Mirai udah sembuh sembuh total gitu ya. Dan semoga Mbak Mirai eh, bisa cepat sembuhnya gitu ya. Kemudian terkait dengan hubungan toksik gitu ya, hubungan toksik di mana ketika hubungan toksik itu sudah selesai yang Mbak Mirai sampaikan tadi, malah hubungan toksik itu yang ngebuat dia sulit lepas gitu ya. Mbak Mirai menyampaikan di sini bahwa ketika dia memulai hubungan toksik dan ketika dia mau lepas dengan hubungan toksik ini, malah orang yang dianggap toksik atau orang yang dianggap tidak baik, malah orang itu yang dia pikirkan terus gitu ya. Dan aku ngelihatnya bahwa itu tantangan buat Mbak Miraye agar bisa menjadi menjadikan semua apa yang Mbak Miraye jalani atau alamin gitu ya, kayak memulai hubungan dengan orang yang toksik atau memulai hubungan dengan laki-laki yang belum halal gitu ya, atau dalam hal ini pacaran. Ketika Mbak Miraye memulai pacaran dan Mbak Miraye lepas dari pacaran itu dan Mbak Mirai merasakan sulit untuk lepas gitu ya. Sulitnya itu bukan masalah putusnya. Kalau putusnya udah putus gitu ya. Karena Mbak Mirai bilang sini dia udah menyudahi hubungannya, tapi ketika hubungannya sudah selesai, pikirannya masih terfokus sama hubungan yang lama gitu ya. Kemudian sering keinget sama seseorang itu gitu ya. Padahal kita tahu tuh dia tuh dulu ketika pacaran sama kita tuh selalu berbuat segini gitu ya. Nggak baik lah pokoknya gitu ya. Tapi karena kita tadi udah memulai hubungan yang nggak baik, sehingga pikiran kita tadi, rasa kita lagi tadi masih sering kepikiran sama seseorang ini gitu ya. Dan menurut aku, kejadian itu sebenarnya Allah tuh lagi ngebentuk kamu, menyadarkan kita lah, menyadarkan kita sebagai orang yang berbuat salah gitu ya.
menyadarkan kita bahwa orang yang pernah berbuat salah, orang yang pasti berbuat salah gitu ya, bahwa perbuatan kita itu salah dan kita nggak boleh mengulangi perbuatan yang sama ketika kita udah lepas nantinya gitu ya. Allah tuh lagi bikin kamu tuh kayak susah banget untuk ngelupain seseorang itu padahal kamu tahu keburukannya gitu ya. Karena Allah tuh lagi mengingatkan kamu, oh ternyata kalau seandainya aku nggak memulai hubungan ini, aku nggak bakal kepikiran kayak gini. Jadi next ketika kamu udah sembuh nanti, kamu nggak bakal mau mengulangi hubungan yang sama, yaitu hubungan yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yaitu hubungan pacaran ini. Jadi menurut aku itu sebuah pelajaran juga buat kamu gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa kegalauan kamu terhadap dia gitu ya sebagai kelemahan kamu, tapi anggap itu sebagai pertolongan Allah yang lagi ngebuat kamu tuh ngebentuk kamu tuh menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika kamu udah sembuh nanti, kamu nggak bakal ngulangin lagi hubungan itu, kamu bakal lebih mudah untuk menjauhi hubungan itu gitu ya. Kemudian tadi Mbak Mirai bilang di ceritanya ketika dia udah lepas nih dari hubungan toksik itu, tapi masih sering keinget gitu ya, ada seseorang baru gitu ya, orang baru yang coba masuk ke dunianya Mbak Mirai, yang coba untuk melupakan hubungan toksik tadi. Mbak Mirai mungkin lupa sama hubungan toksik yang sebelumnya, tapi dengan kehadiran orang baru ini, Mbak Mirai malah membuat luka baru gitu ya, luka baru dengan orang yang baru gitu ya. Bisa kemudian di ceritanya ini juga Mbak Mirai bilang orang yang mencoba mendekati Mbak Mirai atau yang mengajak Mbak Mirai HTS-an gitu ya, malah membuat Mbak Mirai kecewa dengan memulai hubungan dengan orang lain. Ternyata hati Hasan Mbak Mirai ini malah punya punya hubungan dengan orang lain gitu ya, punya pacar gitu ya. Jadi Mbak Mirai cuma dijadikan kayak eh, temen hati Hasan aja, nggak sampai berhubungan gitu ya, nggak sampai berhubungan jadi pacaran gitu ya. Dan di situ Mbak Mirai kembali lagi merasa kecewa, merasa kayak tertampar banget, kayaknya Allah tuh gimana sih? Aku coba menghindar dari hubungan toksik gitu ya, coba kembali dengan dekat dengan orang yang mungkin nggak sampai toksik gitu ya. Tapi Allah malah buat orang yang lagi deket ini malah ngejauh gitu ya, malah nggak jadi sama kita gitu ya. Kembali lagi, itu sebagai pembelajaran buat Mbak Mirai juga menurut aku. Aku ngelihatnya sebagai pembelajaran. Kenapa? Dari kejadian ini Mbak Mirai bakal lebih mudah untuk menghindari itu ketika nanti Mbak Mirai udah sembuh. Mungkin di awal-awal Mbak Mirai bakal sulit gitu ya. Bakal sulit, bakal ngerasa kayak aku dulu pernah deket sama seorang gitu ya. Terus keinget terus gitu ya. Sampai Mbak Mirai itu masih sering stalking gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, itu mungkin awal-awal mungkin Mbak Mirai bakal gitu dan mungkin itu nggak akan cepet lupa gitu ya, nggak bakal cepet sembuhnya. Tapi percaya aja Allah itu kalau seandainya kita senantiasa dekat sama Allah, kita serahkan semuanya sama Allah, Allah pasti bantu dan Allah mudahkan kita untuk melupakan hal itu gitu ya. Dan ketika Mbak Mirai udah sembuh dari ingatan yang nggak baik itu gitu ya, ingatan luka itu gitu ya, Mbak Mirai bakal lebih mudah untuk terhindar dari kejadian kayak gitu. Mbak Mirai bakal lebih mudah untuk menghindari hubungan yang nggak baik itu. Itu pelajaran yang bisa aku dapatkan dari cerita Mbak Mirai gitu ya. Kemudian tadi Mbak Mirai di akhir bilang tiba-tiba ada yang ngajaknya menikah gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngajak menikah, tapi karena Mbak Mirai merasa dirinya belum siap, dia belum bisa mengiyakan ajakan itu gitu ya. Dan aku setuju dengan Mbak Mirai. Kenapa? Karena kalau seandainya kita merasa belum siap, jangan jangan pernah kita mengiyakan ajakan orang lain untuk menikah, teman-teman. Karena kita tahu tuh kapasitas diri kita tahu diri kita ini gimana gitu ya. Kalau seandainya kita merasa banyak sekali yang harus kita persiapkan, banyak sekali yang harus kita pelajarin lagi, ya kita fokus aja ke pelajaran yang harus kita pelajari gitu ya. Ataupun persiapan yang harus kita persiapkan. Jangan fokus kepada memulai hubungan yang baru, sibuk mencari pasangan yang baik itu gimana. Jangan fokus ke situ, tapi fokus kepada diri kita untuk mempersiapkan. Insya Allah Allah itu mempertemukan jodoh kita sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Jadi kalau seandainya kita mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah Allah bakal memberikan orang yang baik juga untuk kita, teman-teman. Jadi buat Mbak Miraye tetap semangat gitu ya. Aku harap kamu bisa terhindar dari hubungan itu lagi dan kamu nggak akan pernah lagi kembali ke hubungan itu lagi. Dan aku harap juga teman-teman yang membaca cerita ini bisa mendapatkan inti dari ceritanya Mbak Mirai gitu ya. Bisa mendapatkan insight baru, pengalaman baru, pengetahuan baru. Mungkin teman-teman selama ini belum tahu tuh gimana
hubungan yang nggak baik itu gimana gitu ya. Nah, di sini kita lagi diingatkan bahwa Mbak Miraya pernah menjalani itu dan dia kecewa, tapi di sini aku mengambil bahwa kekecewaan yang Mbak Miraya alamin itu cara Allah lagi membuat Mbak Miraya lebih kuat lagi. Itu kalau dari aku ya. Sorry, sorry. Itu teman-teman kalau dari aku, dari Mas Andi juga udah memberikan tanggapannya. Kenapa nih ubah ganti nih ya, ganti server ya, Mas Andi? Suaranya gimana? Laptopku habis baterai. Ah, oke. Aman ya suaranya? Aman? Suaraku masuk nggak? Suara tuh aman, suaraku aman? Aman kan suara? Aman? Bagus. Suaraku Aman, aman. aman ya. Aman, aman. Oke. Sama-sama aman gitu ya. Oke teman-teman, itu tanggapan aku dan Mas Andi sebagai teman aku pada malam hari ini terkait dengan cerita keempat pada malam hari ini dari Mbak Mirai. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, punya tanggapan lain, boleh boleh untuk ditulis di kolom komentar, nanti aku bacain. Apa nih rame-rame di grup nih, di kolom komentar. Lagi bahas apa kalian? Mencintai tanpa perlu memiliki Allah, Allah kata-kata hari ini. Weh, siap. Apa ini? Menyala King. King banget ini ya, Mbak Mirai ya. Oke. Oke, teman-teman. Itu cerita keempat teman-teman pada malam hari ini. Teman-teman kalau ada tanggapan lain boleh ditulis di kolom komentar ataupun mungkin cerita lain gitu ya. Cerita dengan versi yang berbeda tapi makna yang sama boleh. Karena mungkin teman-teman pernah mengalami gitu ya punya hubungan dengan seseorang gitu ya, kemudian teman-teman kecewa, tapi teman-teman nggak terlalu kepikiran gitu ya. Karena teman-teman udah dikuatkan oleh Allah sebelumnya gitu ya. Oke, itu cerita keempat teman-teman. Gimana? Kita mau lanjut atau gimana? Lanjut, 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 sekretaris. Sekarang lah bendahara Mbak Nia, bukan sekretaris lagi ya. Bendahara sekarang aku. Oke, lanjut gimana? Atau ada tanggapan lain? Boleh, boleh. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Kita Raka ganti mulu jabatannya. Iya ganti lagi ya. Agak kurang pas sekarang. Bendahara apa ya? Megang duit kita. Maunya ya, maunya ya duit mana sih? Oke, kita lanjut atau gimana nih? Lanjut ya. Teman-teman, ini ada satu cerita terakhir yang aku siapin gitu ya. Mungkin kita ngeliat waktu dan kondisi ya. Aku share screen lagi. Ini cerita kelima ini sebenarnya nggak panjang ya, pendek. Tapi mungkin tanggapannya agak panjang boleh nih. Bentar. Ini. Oke, San gimana? Udah muncul San? Udah. Udah Ada. ya. Itu bisa lihat. Oke. Ini nama anonimnya, panggil aja Ubi Cilembu. Oke, aku panggilnya Ubi Cilembu kalau gitu. Kak, aku cuma mau bertanya. Aku cuma mau bertanya aja tentang sudut pandang kakak mengenai keluarga yang street parent. Makasih kak. Oke, street parent. Kebetulan sebelum mulai Zoom, aku cari di Google dulu. Artis street parent. Street parent ternyata keluarga yang otoriter katanya tadi dari Google ya. Otoriter Keluarga apa otoriter? otoriter pokoknya keras pokoknya. Oke, pokoknya keluarga yang dengan pola asuh yang keras gitu ya. Nah, Sandi gimana nih tanggapannya? Ini pertanyaan, sebuah pertanyaan ya dari Ubi Cilembu tadi nama anonimnya. Silakan, silakan. Iya, apa ya? Sebenarnya ini relate sekali karena orang tua sendiri itu terhitung strict ya. Dia orang tuaku banyak membatasi eh, banyak hal yang kulakukan, bahkan di level ngaji. Katanya janganlah kamu tuh ngaji yang terlalu dalam, ntar bikin bom. Di level itu bahkan orang tuaku itu sangat membatasi pergerakan anaknya karena ya kalau dari pendapat aku sendiri ya, strict parent itu lebih eh, baik dibanding orang tua nggak hadir loh. Kita sekarang di era dimana nggak ideal. Kebanyakan orang tua itu nggak ngaji, nggak happy. Kebanyakan orang tua itu nggak hadir. Baik di orang yang berkecukupan ataupun orang yang miskin. Orang miskin sibuk cari uang,
Sedangkan orang kaya sekarang itu juga sibuk ngurus siapa, aku nggak kenal dia. Apa ya? Apa sih kolom chat ini? Matikan Mereka dulu biar sibuk sendiri ini. tolong dengerin dulu ya. Tolong ya Hmm, bahas ubinya nanti guys. Nanti ditraktir Praka kalian. Siapa aku kenal dia. Oh ya kita bahas ubi aja lah. Iya, Yuk bahas yang ini. strict parent itu menurutku nggak terlalu buruk ya. Bahas yang mustanir. Oke, kita akan mengkaji kitab baru kitab 1. Infokan halakoh musrib. Sama mana tadi? Ya menurutku itu lebih better dari karena sekarang banyak alkoholik kok. Oke, fokus. Kita akan marah host nanti. Ya itu lebih baik karena menurutku strict parents itu bangkit dari rasa sayang ya karena orang tua itu nggak mau kita terluka, kita terjebak sama sesuatu yang salah, kita lakukan Kak fokus Kak. Gara-gara kalian nggak fokus ini. Eh, nggak mau kita terjebak dengan sesuatu yang salah. Menurutku strict parents di level yang nggak toksik ya. Karena ada level udah toksik itu. Di level yang melakukan hal baik pun itu udah nggak boleh, itu toksik. Nah, batasannya gimana? Selama orang tua kalian itu nggak nyuruh yang melanggar syariat, ikuti aja nggak apa-apa. Karena Allah juga nyuruh kan, Rasulullah nyuruh kita untuk birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Nggak menyakiti mereka. Kita nggak setuju dengan mereka boleh, kita punya nilai yang kita bawa itu berbeda boleh. Karena memang teman-teman kita hidup di masa yang berbeda dengan mereka. Kita hidup di masa yang sangat enak sekarang, di mana informasi itu sangat lancar. Mau kita belajar parenting, mau belajar apapun itu sangat mudah. Jadi jangan sampai kata Rasulullah, jangan sampai kita mengepakkan sayap kita di depan orang tua. Ketika kita merasa udah lebih pinter, kita udah lebih banyak uang, itu jangan sampai kita sombong di hadapan mereka karena kita diwajibkan untuk berbuat baik. Nah, selama gak melanggar maksiat, ikuti aja dulu. Karena ya walaupun di level ngaji tadi ya, aku pribadi itu kan ngaji hal baik. Tapi orang tua nggak, sistemnya yang nggak enak, pengen sistem Islam aja. Ayo tegakkan sekarang Mbak Nia, tegakkan. Tegakkan. Sampai mana tadi? Jangan tegakkan takbir. Ya, selama nggak melanggar syariat, hilangkan isi otak gue. Selama nggak melanggar syariat, ikut aja. Karena itu bagian dari ibadah juga. Kita taat ke mereka, kita eh, ber ada otak apa sih istilahnya bertaklim. Patuh sama mereka, kita menyenangkan hati mereka, itu nggak apa-apa selama nggak melanggar syariat. Nah, aku pribadi agak rebel di bagian yang melanggar syariat. Mereka ngelihat aku pribadi itu nggak pacaran, mereka sampai khawatir nggak normal ini anak ini. Ya, di level itu yang kita jelasin baik-baik, karena itu cuma masalah komunikasi. Nah, bagi teman-teman yang punya masalah dengan aku itu bisa dicoba. Karena dengan orang tua itu selalu ya masalah komunikasi. Kadang ada gap antara kita dengan mereka itu kita hidup di masa yang smartphone itu udah ada di benak diri episode 6. Waduh, bayar royalti nggak aku nih? Nah, iya karena guru kami sama ya, Abizar, aku, Praka. Jadi mirip-mirip lah. Jadi nggak apa-apa kita taat karena itu juga kebaikan selama nggak ya disangka aneh nggak pacaran bener karena di masa mereka nggak pacaran itu aneh, nggak dapet istri, nggak dapat suami nanti. Jadi selama nggak melanggar syariat itu boleh kalian taat karena itu bagian dari kebaikan dan itu bagian dari ibadah. Tapi ketika udah ada pelanggar syariat di dalamnya, nah itu kalian boleh rebel. Rebel dalam hal baik ya, dikomunikasikan dengan baik juga. Hitung-hitung sambil belajar berdakwah kepada orang tua. Gitu sih dari aku. Karena aku juga punya orang tua yang strict, bahkan di level ngaji sekalipun.
Oke, oke. Oke, wah. Ini apa aku dapat insight baru nih. Aku kepikiran otoriter yang aku anggap tadi itu orang tua yang senantiasa memakai kekerasan, ya, aku bilang. Tapi di sini yang aku tangkap dari apa yang Mas Andi sampaikan tadi bahwa otoriter itu bisa juga dianggap bahwa orang tua yang selalu mengekang gitu ya. Orang yang mengekang, selalu ketat gitu ya, selalu anaknya mau keluar harus kayak ini harus harus ini ya. Nah, itu gitu ya. Otoriter itu bisa juga dianggap kayak gitu ya. Kalau kalau aku sendiri yang notabene orang kampung dengan orang tua yang ya namanya orang kampung gitu ya, tinggal di kampung, orang tua kita dulu orang tua aku juga dulunya dididik dengan didikan yang keras gitu ya, didikan yang keras, apalagi di kampung itu beda teman-teman kalau sama di kota gitu ya. Kalau orang tua di kampung itu kerasnya beda gitu ya. Jadi kebayangan aku ketika ada yang bertanya terkait dengan eh, pengasuhan cara asuh orang tua yang otoriter, aku ngebayangin orang tua yang kasar gitu ya. Orang tua yang kasar, orang tua yang selalu mukul anaknya ketika anaknya nggak mau nurut gitu ya. Kemudian orang tua yang ngomongnya selalu bentak-bentak, itu yang aku bayangin. Tapi ketika aku dengerin Mas Andi tadi, otoriter yang dianggap saat ini gitu ya, atau strict parent yang lagi kita bahas, ternyata bisa juga dalam hal sering sering orang tua yang terlalu ketat dalam mengontrol anaknya gitu ya. Orang tua yang selalu memperhatikan anaknya terlalu berlebihan gitu ya, itu juga dianggap strict parent gitu ya. Tapi kalau seandainya dari aku sendiri teman-teman, karena aku nggak, kalau menurut aku ya gitu ya, orang tua aku termasuk strict parents, di mana di mana orang tua aku yang aku bilang tadi, kalau di desa itu orang tua mukulin anak itu udah hal biasa gitu ya, apalagi zaman-zaman ketika aku masih SD gitu ya, itu sebuah hal yang lumrah kalau di desa aku gitu ya. Jadi eh, kalau mengalami orang tua yang strict parent, aku pernah mengalami juga gitu ya. Gimana kalau seandainya aku nggak pulang jam sekian, aku bakal dicariin, dimarah-marah, dibentak-bentak, dipukul gitu ya, bisa sampai kayak gitu. Nah itu yang kalau zaman sekarang itu udah sulit gitu ya nemuin orang tua kayak gitu ya. Kalau sekarang strict parent yang dianggap zaman sekarang gitu ya, orang tua yang ngelarang anaknya ke sini, nggak boleh ke sini, terus ngatur-ngatur anaknya gitu ya, itu juga termasuk strict parent-nya. Tapi kalau yang kayak gitu, menurut aku sama kayak Mas Andi tadi bilang, gitu ya, selama orang tua itu menyuruh kita gitu ya, perintah orang tua itu tidak melanggar syariat, kita tetap ikutin teman-teman. Sekalipun itu mungkin kita bakal ngerasa sakit, ngerasa kayak kecewa, ngerasa kayak aku kan pengen banget ke sini, kenapa orang tua enggak? Kita cukup ikutin aja apa yang orang tua kita inginkan gitu ya. Karena ya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbakti sama orang tua. Jadi kalau seandainya pun kehendak orang tua itu berbeda sama apa yang kita inginkan, selama itu nggak melanggar syariat, menurut aku itu tetap ikutin, tetap taat sama mereka. Kalaupun mungkin bisa diajak diskusi, ya ajak diskusi dulu. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman itu ngelihat orang tua yang strict parent, ngelihat orang tua yang selalu mengatur teman-teman selalu berlebihan gitu ya, sebagai orang tua yang jahat banget gitu ya. Jangan sampai teman-teman nganggap kayak gitu. Selama perintah ataupun larangan orang tua itu nggak sampai nggak sampai keluar dari syariat Islam ataupun melanggar syariat Islam, teman-teman wajib untuk mengikuti. Kalau seandainya teman-teman bisa aja diskusi, ya diskusi aja. Kayak tadi seandainya gitu ya, ada orang tua kayak Mas Andi bilang tadi, orang tuanya menganggap ada seorang anak yang nggak pacaran gitu ya, dan orang tuanya ini malah ngelihat anaknya yang nggak pacaran ini sebagai ini kamu nggak pacaran atau nggak ada cewek yang ini kamu ada kelainan atau gimana gitu ya. Padahal kan si anak ini lagi menjalankan syariat atau lagi taat sama Allah gitu ya. Nah, itu kan bisa diajak diskusi sama orang tuanya, bisa dikomunikasikan, dijelaskan secara pelan-pelan gitu ya. Mungkin hari pertama orang tua nggak nerima, ya hari berikutnya ketika mereka lagi marah terkait dengan itu, ya kita jelaskan secara perlahan. Lama kelamaan orang tua akan luntur, orang tua akan memahami gitu ya. Kita tuh lagi ngejalannya apa gitu ya. Jadi menurut aku setiap parent itu nggak selamanya buruk selama orang tuanya itu nggak melanggar syariat gitu ya, perintah ataupun larangan dari orang tua itu nggak melanggar syariat Islam, ya itu masih diperbolehkan untuk kita lakukan gitu ya, dan itu wajib untuk kita lakukan.
kalau seandainya kita mampu untuk ajak komunikasi orang tua kita gitu ya, ajak ngobrol, kehendak kita tuh gini gitu ya. Kalau seandainya kita udah ajak ngobrol tapi tetap aja orang tuanya tetap memaksakan untuk kehendaknya gini, ya sudah kita ikutin aja gitu ya. Oke, itu kalau dari aku ya. Karena pikiran pertama aku ketika ngebaca pengertian strict parent, kan aku cari di internet kan, strict parent adalah apa gitu ya. Di situ ada disebutkan pola asuh yang otoriter gitu ya, orang tua yang dengan pengasuhan otoriter. Dan di situ aku ngebayangin kayak orang tua aku zaman aku kecil-kecil dulu gitu ya, ketika aku masih di desa gitu ya. Ketika aku masih di desa, orang tua aku ya otoriter aku menyebutnya karena mereka mendidik aku dengan keras banget gitu ya. Tapi sekarang aku menyadari orang tua aku berbuat kayak gitu karena dulu mereka dididik kayak itu juga. Karena di desa aku itu orang tua yang ngebeta anaknya, orang tua yang mendidik anaknya kayak gitu, itu hal yang biasa. Jadi sekarang aku lebih memahami kenapa kejadiannya kayak gitu, kenapa orang tua aku dulu kayak gitu gitu ya. Jadi aku nggak terlalu memikirkan sesuatu yang udah lewat gitu ya. Sesuatu yang membuat aku malah menjadi lemah, menjadi sedih, menjadi kecewa. Jadi aku menghindari itu banget gitu. Kalau mungkin teman-teman punya cerita lain, punya pengalaman lain terkait dengan orang tua yang strict parent, boleh. Ataupun punya pengertian lain deh terkait dengan orang tua strict parent. Boleh untuk ditulis di kolom komentar. Aku pernah dibilang jangan aneh-aneh, Hyung. Konteksnya sama kayak kakak Sandi tadi. Oh, adalah nggak pernah aneh-aneh ya. Aku pernah dibilang jangan aneh-aneh ya. Oh, mungkin konteksnya Mbak Rihafia ini lagi pengen eh, ke suatu kajian atau apa gitu ya. Kemudian orang tuanya bilang jangan aneh-aneh gitu ya. Karena itu ketakutan orang tua. Apa aku nggak boleh menghindar ketika emosinya dia berlebihan? Aku harus dengerin aja ketika denger omongan kasarnya ya Hyung. Ketika orang tua kita lagi marah, orang tua kita lagi marah sama kita gitu ya. Dan di situ kita kalau seandainya kita mampu gitu ya untuk dengerin dan kalau seandainya kita tahu tuh kan kalau orang tua udah marah tuh kalau kita menghindar justru itu membuat mereka tambah marah gitu ya. Sakitnya tuh di sini Yung. Iya, sama-sama. Jangan kalian cuma dimarah ya. Aku sampai main PC kalau di dusun itu, kalau ketika aku di kampung gitu ya. Ketika orang tua kita lagi marah, kita dengerin teman-teman. Kita dengerin marah mereka. Tapi di samping itu kita coba memahami teman-teman. Kita coba memahami kemarahan orang tua kita itu kenapa. Terkadang yang ngebuat kita tuh marah sama orang tua kita tuh ngelihat kemarahan orang tua kita tuh tanpa sebab. Padahal orang tua kita marah itu pasti ada sebabnya. Mungkin kita yang teledor, mungkin orang tua kita lagi dalam keadaan yang nggak baik, kemudian ngelihat kita dalam posisi yang ngebuat dia itu marah gitu ya, walaupun hal itu kecil. Contohnya kayak gini, teman-teman lagi main HP gitu ya, belum belum beres-beres gitu ya. Kemudian orang tua kita dalam posisi yang lagi capek-capeknya, lagi dalam keadaan panas-panasnya dari kerja, dari ini ya, ngelihat kita yang kayak gitu tadi, ya otomatis orang tua kita bakal negur kan. Tapi di situ karena posisinya orang tua kita lagi panas, lagi capek-capeknya, cara dia negurnya berbeda. Cara negurnya berbeda, ya mungkin kita ngelihatnya marah gitu ya, marahnya berlebihan gitu ya. Kemudian karena kita seorang anak tadi ngelihat orang tua kita marah, kita berpikir orang tua kita ini jahat banget. Nah, itu yang salah. Jadi, coba alihkan teman-teman. Mungkin orang tua kita lagi marah itu ya karena mereka lagi capek gitu ya. Mungkin posisinya kita juga lagi teledor dan sebenarnya orang tua kita lagi nasihatin kita. Mungkin cara nasihatnya agak sedikit berlebihan karena tadi posisi orang tuanya lagi capek gitu ya. Jadi, jangan sampai kita tuh ngelihat kemarahan orang tua kita tuh sebagai orang tua yang jahat gitu ya. Jangan sampai kita bilang gitu. Itu teman-teman dari aku semoga siapa tadi ya? Ubi Cilembu ya. Ini laju ngomongin Ubi Cilembu tadi ya. Dari apa yang aku sampaikan dari Mas Andi sampaikan dapat intinya gitu ya. Jadi orang tua yang strict parent itu nggak selamanya buruk gitu ya. Ada juga yang bisa kita ambil manfaatnya kalau seandainya larangan ataupun perintah dari orang tua kita itu tidak melanggar syariat Islam gitu ya. Lemak barang hiung ubi cilembu itu. Iya, iya aku tahu. Ubi cilembu itu ubi yang manis pokoknya. Kebetulan di dekat tempat aku ada ubi cilembu. Jadi ketika bacanya ubi cilembu, tahu aku ya. Jadi nggak usah dibahas lagi tuh. Teman-teman, Jangan-jangan yang jualan ngirim cerita. ih, jangan-jangan ya jualan ya. Iya. Bapak yang ngirim tadi ya. Iya. Oke, oke. Semoga kita kan nggak tahu nih yang ceritanya dibacain pada malam hari itu join atau enggak. Tapi yang pasti kan ini direkam. Kalau seandainya
nanti dia nggak join pada malam hari ini dan dia ngeliat rekamannya, semoga si penulis bisa mendapatkan inti dari apa yang lagi kita bahas gitu ya. Oke, join tuh dia, tapi gengsi Hyung. Kok kalian tahu ya? Aku nggak tahu loh. Oke, Mas Andi ada tambahan? Boleh kalau mau tambahan? Atau ada pesan-pesan mau disampaikan sama teman-teman sebelum nanti kita tutup? Enggak sih, cukup. Cukup ya. Mana banget ya biji lembu. Oke, terima kasih Mas Semangat Andi. semuanya. Terima kasih Mas Andi atas waktunya. Mohon maaf, mungkin segmen ini agak berbeda dengan segmen yang antum jalani gitu ya ketika di ngaji gitu ya. Tapi semoga teman-teman di Hike bisa membuat Mas Andi lebih nyaman lah. Oke, terima kasih Mas Andi atas waktunya, atas ya waktunya lah udah mau udah mau join pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Mohon maaf kalau seandainya ceritanya belum bisa dibacain. Yuk udah. Ini udah 9:30 loh. Udah 9:30 loh. Ya nanti 9:30 ini kita bakal sudahin untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di satu story lagi dong. Kita pending ya Mbak Nia ya. Kita bakal ketemu lagi di pekan depan, insya Allah. Pekan depan kita bakal bacain ceritanya. Dan kalau mau tulisin cerita nggak apa-apa, tulisin sekarang. Insya Allah pekan depan langsung dibacain gitu ya. Udah ada stok cerita juga, tapi dan aku harap teman-teman yang nulisin cerita yang belum dibacain boleh langsung join aja ya. Aku mau notice satu orang nanti ya. Oke, kemudian terima kasih buat teman-teman dan sampai jumpa. Semoga kita bisa ketemu lagi di segmen dibacain di pekan depan gitu ya. Di pekan depan di Rabu malam, insya Allah. Oke teman-teman, untuk malam hari ini dicukupkan. Saya Hyung Praka mungkin dari beberapa kata atau perbuatan saya salah banyak gitu ya. Tapi semoga teman-teman bisa meridhohkan kesalahan saya gitu ya. Ya, selanjutnya teman-teman, saya pengen notice satu orang gitu ya. Jadi di cerita yang masuk gitu ya, ada namanya Magnolia. Jadi buat nanti kalau seandainya dia join ataupun dia ngelihat rekamannya ya Magnolia, penulisnya nama anonimnya ya. Saya mohon untuk join ketika pekan depan gitu ya. Itu ceritanya bakal dibacain karena cerita itu mewakili aku banget gitu ya, mewakili aku banget. Dan teman-teman boleh nanti simak ceritanya gitu ya. Semoga kita ya, aku nggak tahu orangnya siapa. Yang pasti aku mention di sini biar dia join nanti ya. Karena aku butuh sedikit tanggapan dari dia juga. Asik diwakili si Praka semalam ini mendem. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Andi, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di segmen selanjutnya gitu ya. Oke teman-teman, untuk mengambil keberkahan kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Allahumma illa wabihamdika anta asyhadu an astaghfiruka la wa ilaha atubu illa ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka bersama teman saya Mas Andi pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Sampai jumpa di segmen dibacain selanjutnya. Dadah.